Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai materi akidah akhlak kelas 8 semester Gasal, yakni dengan tema membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Pemetaan materi pada bab 3 akhlak terpuji ada 5 poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan yang terakhir ada qanaah. Dan yang kita bahas adalah pengertian, dalil naqli akhlak terpuji, contoh dari akhlak terpuji, dan dampak positif dari akhlak terpuji seperti ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan juga qanaah. Poin yang pertama yakni tentang ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Dari segi bahasa, ikhtiar yakni al-ikhtiar yang berarti memilih. Sedangkan dari segi istilah, ikhtiar berarti usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Selanjutnya dalil naqli tentang ikhtiar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, dalil naqli tentang ikhtiar. Firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan sholat Jum'ah segera berusaha mencari rezeki untuk keperluan diri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai Allah Subhanahu wa taala apabila manusia itu bertawakal setelah berusaha. Bentuk perilaku ikhtiar antara lain yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Semangat dalam melakukan pekerjaannya dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, yakni contoh perilaku ikhtiar. Giat dan bersemangat di dalam berusaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima, jeli melihat peluang. Dan yang terakhir yakni kreatif. Yang kelima yakni dampak positif perilaku ikhtiar. Dampak positif yang pertama yakni dapat menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, dapat menumbuhkan harapan baru dalam hidup.
karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Selanjutnya dapat meninggikan kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kepuasan batin, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Selanjutnya menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Materi yang kedua yakni tentang tawakal. Pengertian tawakal dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, tawakal berasal dari wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Sedangkan dari istilah, tawakal berarti menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan di dalam ajaran agama Islam. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Dalil naqli perilaku tawakal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran ayat 23. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia dikatakan beriman apabila sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan disukai oleh Allah bila bertawakal kepada Allah setelah melaksanakan usaha dengan maksimal. Selanjutnya tentang contoh perilaku tawakal. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dalam kisah berikut. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau SAW bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu beliau bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakallah." Itu yang seharusnya dilakukan. Yang keempat, yakni dampak positif perilaku tawakal. Yang pertama, yakni dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, dapat mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentunya, dapat mengurangi kejahatan dan tindak kriminal, dapat memperoleh keteguhan hati, dan juga dapat menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Poin ketiga yakni tentang materi syukur. Pengertian syukur dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, syukur berasal dari syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih.
Sedangkan menurut istilah, syukur berarti memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Dalil naqli tentang perintah syukur. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Selanjutnya, bentuk dan contoh perilaku syukur, yakni tidak pernah mengeluh dalam keadaan hidupnya, selalu mengucapkan Alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap merendahkan diri. Yang kedua, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yakni dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, antara lain, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita mesti menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmat. Yang keempat, semua yang kita punya adalah milik Allah. Dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur, diantaranya dampak positif yang dapat kita peroleh apabila kita mau melakukan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah: yang pertama, mendapat jaminan tanggung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat toma' yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat, na'udzubillah. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap kholiknya. Terima kasih sudah menyimak materi membiasakan akhlak terpuji sampai selesai. Sampai jumpa pada materi berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.